إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار أيها المسلمون عباد الله saudara-saudaraku yang aku cintai dan aku hormati, semata-mata untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur di malam hari ini dengan keutamaan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala kembali diperjumpakan di majlis yang berberkah ini dalam rangka kita tafaqquh fid din. Hadis yang senantiasa kita bacakan untuk memberikan semangat, memberikan motivasi yang besar bahwa seorang mukmin tidak boleh dikalahkan dengan kemalasan, tidak boleh dikalahkan dengan berbagai bentuk kesibukan-kesibukan, tidak pula boleh dikalahkan dengan berbagai alasan-alasan apapun, karena pekerjaan, keluarga, semua profesi, semua kesibukan, maka tujuannya yang kita inginkan tiada lain dan bukan adalah kebahagiaan, kebaikan-kebaikan. Maka ingat baik-baik pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Siapa yang menginginkan kebaikan, kebahagiaan, keselamatan, maka Rasulullah sallam telah memberikan satu nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dan hadis ini sering dibacakan oleh guru-guru kita dan bahkan para ulama senantiasa mengingatkan baik di dalam karya-karya ilmiah mereka hafizahumullah wa rahimahum jami'an ataupun di dalam daurah-daurah tabligh akbar, nasihat-nasihat yang panjang dan ringkas tentang sebuah hadis yang datang dari sahabat yang mulia Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala an di dalam Sahih Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan pada dirinya, apa alamatnya, apa jawab syaratnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu menegaskan yufaqihu fid din,
Allah Subhanahu wa ta'ala akan memahamkan dia terhadap agama. Dan kaidah yang selalu kita ingat-ingatkan, an-nakiratu fi siyaqin nafi aw an-nahyi aw asy-syarti aw al-istifham tufidul umum. Setiap kata nakirah umum tidak tertentu dalam redaksi hadis ini berbunyi khairan tanpa alif lam, artinya masih nakirah. Buktinya ada tanwin, karena kalau sesuatu itu didahului oleh al maka tidak boleh bertanwin. Ini menunjukkan apa? Kalimat ini umum. Kaidah di dalam penafsiran kata per kata di dalam Al-Quran, dan ini dipakai di dalam kaidah usul sebagaimana yang telah disebutkan tadi, an-nakiratu, ya, kata umum dalam redaksi kalimat penafian, artinya kalimat negatif, kan dimulai dengan apa? Man yuridillahu bihi khairan. Atau dalam kalimat di dalamnya ada alat syarat, ada watu syarat, dan ini yang dimaksudkan di dalam kalimat di hadis ini. Man itu ada watu asyarat. Barang siapa yang diinginkan pada dirinya suatu kebaikan, apa jawab syaratnya? Yaitu yufaqihu fid din. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, setiap kata yang datang dalam bentuk umum dalam redaksi syarat atau penafian atau istifham, pertanyaan atau larangan, ya, maka memberikan faedah umum. Maknanya apa? Semua kebaikan, siapa yang diinginkan pada diri seorang hamba suatu kebaikan, baik kebaikan untuk urusan dunia, ya, dimudahkan di dalam mencari penghidupan, berbisnis, kalau dia buka usaha dimudahkan. Kalaupun hasilnya tidak sebanyak kebanyakan orang, tapi diberkahi, cukup untuk makan, dan dengan rezeki yang walaupun mungkin sedikit dalam pandangan kebanyakan manusia, tapi berberkah, membuat istrinya bersyukur, ya, dengan apa yang diberikan oleh suami dari pekerjaan di hari itu. Dan bukti berberkah, istrinya semakin sayang kepada suaminya, semakin taat, anak-anaknya pun menjadi anak yang penurut, mudah dibimbing, diarahkan. Ini menunjukkan dia di atas kebaikan. Kebaikan dunia mungkin dia Masya Allah berbisnis, ya, dijaga oleh Allah dari perkara-perkara yang syubhat, apalagi yang haram, sehingga istrinya pun mengingatkan di rumahnya, bang, jangan pernah engkau bawa uang walaupun hanya 1 rupiah pun lewat di pintu rumah ini, sesuatu yang syubhat apalagi yang haram. Di saat sekarang sulit mencari istri-istri yang semacam ini. Bahkan terkadang selalu mendorong suaminya, tetangga bang so beli auto, tetangga so beli Nmax. Suami mana yang tidak luluh hatinya kalau dia tidak dibimbing dengan ilmu, ya? Sedangkan suami terbimbing dengan ilmu itu pun sempat goyah. Maka tidak sedikit mereka terkadang melewati, mengambil jalan-jalan pintas yang bukan hanya syubhat tapi haram, bukan haknya. Nah, kalau berberkah, istrinya pun Masya Allah rajin hadir kajian, bahkan mengingatkan suami, bang, sudah Jo, ya, ini semua adzan ini tinggalkan. Padahal orang ramai-ramai datang antrian, ya. Yang kita cari rezeki itu apa? Yang berberkah, bukan banyaknya. Kalau sudah meninggalkan kewajiban ini sudah tidak baik. Kalau ini sudah mendahulukan dari perkara dunia daripada kajian ini sudah tidak baik.
Kadang kan suami juga perlu diingatkan, perlu disemangati untuk hadir di kajian. Demikian harapan ya istri-istri yang salihah, selalu mengingatkan dikala kita lupa, menyemangati dikala kita futur, memberikan semacam motivasi dikala semua hampir pintu-pintu usaha itu hampir-hampir tidak memberikan hasil. Maka sang istri pun dengan penuh kesyukuran, kesabaran, ya Allah tidak menyanyiakan setiap hambanya yang bertakwa, Bang. Demikian kebaikan, dari kebaikan dunia terlebih-lebih kebaikan akhirat. Maka siapa yang diinginkan pada dirinya kebaikan, apa jawabnya? Pasti Allah akan pahamkan dia terhadap agama. Jadi kalau kita semakin rajin mengaji, yakinlah kita pasti di atas kebaikan. Yakini itu. Semakin rajin kita menghadiri kajian, kita ikhlaskan niat, kita amalkan ilmu yang sedikit ini. Toh seandainya Allah uji kita, kok orang ini tambah semakin kesana, semakin sulit penghidupan ya, semakin kenal sunnah tapi ujian beruntun datang. Maka babnya ini lain, yaitu bab semakin tinggi derajat seseorang dalam keimanan, maka akan semakin hebat ujiannya. Itu babnya. Bukankah ketika kita dahulu dari tingkatan yang paling rendah naik, setiap naik kelas harus melewati ujian, ada ujian kenaikan kelas. Maka majaa min hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, akhrajahu ashabus sunan, qala alaihi salatu wassalam, innama 'azamul jazaa bi'azamil bala. Tiada lain dan bukan besarnya pahala disesuaikan dengan besarnya ujian. Maka kalau berat ujiannya, yakinlah Allah Jalla wa Ala tidak akan memberikan satu ujian melainkan Allah telah mengukur hamba itu mampu untuk menanggung ujian dan melewatinya. Dan ujian demi ujian itu Allah sesuaikan dengan kadar keimanannya. A'zamu al-bala al-anbiya wal mursalun, thumma al-amthal fal-amthal. Dan yang paling hebat, paling dahsyat ujian itu adalah yang menimpa para nabi dan rasul. Kita sering baca sirah, apa gunanya? Kita renung, kita jadikan bimbingan, kita jadikan petunjuk. Oh ternyata Masya Allah, dengan belajar sirah kita baca perjalanan para nabi-nabi ul azmi, luar biasa ujiannya. Ya, bukan hanya sekedar susah makan, tapi ancaman nyawa, jiwa. Ya, harus hijrah. Kita belum sampai kepada ujian yang begitu berat, terusir dari kampung halaman, diancam dengan ancaman pembunuhan, susah makan di sepanjang hari, belum sampai sebegitu beratnya. Nah, maka ujian yang terberat itu adalah para nabi dan rasul. Para nabi tidak sedikit yang terbunuh, ya, mereka harus berkorban nyawa di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terusir dari kampung-kampung halamannya, ya, berpisah dengan keluarga. Ini ujian yang begitu berat. Maka demikianlah hakikat keimanan itu. Semakin besar, semakin dahsyat ujian, menunjukkan semakin tinggi keimanannya. Maka ini bab lain. Kalau kita semakin lama mengaji, justru aman dan nyaman, tidak ada ujian. Mungkin ada yang perlu diperbaiki dalam keikhlasan kita ketika hijrah ini. Atau bahkan terkadang dimudahkan rezeki, tapi kita nggak sempurna hijrahnya, masih bermaksiat. Ya, justru di saat itu kita harus banyak muhasabah. Jangan-jangan Allah memberikan perlalaian kepada saya karena hijrah saya tidak sempurna, tidak ikhlas, masih bergumul dengan riba, masih senantiasa berbuat dosa-dosa dari perkara yang kita ketahui dasarnya, tapi kita sepertinya dipermudah. Ya, maka di saat itu kita seharusnya banyak muhasabah diri.
Itulah yang disebut dengan istidraj, perlalaian demi perlalaian. Maka semakin kita lama mengaji, kalau banyak ujian, dan itu banyak dialami oleh sesepuh dalam dakwah ini, orang-orang yang lebih dahulu ketika mengenal sunnah ini. Ketika kita mengenal sunnah, belum lagi ujian mencari penghidupan, pekerjaan, ya, belum lagi ujian dalam rumah tangga, ujian dan lain sebagainya. Selama kita menyikapinya dengan bijak, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji setiap hamba, melainkan hamba itu telah diukur kemampuannya untuk menanggung ujian demi ujian, dan kita mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena baik kelapangan ataupun kesempitan, penderitaan ataupun kebahagiaan, seluruhnya itu kebaikan bagi seorang mukmin. Rasulullah SAW berucap dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan setiap mukmin. Walaysa dzaka illa lil mu'min, engkau tidak akan mendapati perkara itu kecuali pada diri seorang mukmin. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Jika dia diberikan kelapangan, Masya Allah, ya, kebahagiaan, kenyamanan, mudah, semuanya mudah, ya, mau buka usaha, Masya Allah, ya, belum beberapa hari untungnya sudah modalnya sudah kembali, bahkan untungnya berkali lipat, Masya Allah, dia bersyukur kepada Allah. Mau cari istri, dapat yang diidam-idamkan, agamanya baik, akhlaknya penurut, cantik lagi, Masya Allah, bersyukur dia. Nah, dia bersyukur, dia ingat semua ini adalah karunia Allah. Dengan orang tua pun dia, Masya Allah, orang tua sayang kepadanya, dia pun hormat, berbakti kepada kedua orang tuanya. Hampir-hampir kehidupannya itu, subhanallah, dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Maka seorang mukmin dia ingat semua ini adalah min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman mengisahkan kehidupan Nabi yang mulia Sulaiman ibnu Daud, ketika Allah berikan kenikmatan yang belum pernah Allah berikan kepada Nabi sebelum dan setelahnya, menguasai bangsa jin dari binatang, bisa berinteraksi dengan mereka dengan bahasa mereka, subhanallah. Tapi seorang mukmin tergambar sebagaimana Allah Ta'ala menjadikan beliau sebagai contoh bagi mukmin-mukmin yang lain ketika diberikan nikmat. Apa ucapan Nabi Sulaiman ibnu Daud alaihi wassalam ketika diberikan nikmat yang besar, kerajaan yang luas ini? Beliau berucap, ditakbir oleh Allah dalam Al-Quran, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini semata-mata keutamaan Rabbku, bukan karena kecerdasannya, bukan karena kepintarannya, kepiawaiannya, kekuatan fisiknya, lah. Ini semata-mata keutamaan Allah. Dan Allah hendak mengujiku, liyabluwani, dengan nikmat ini, ya, kesehatan, ketampanan, kecantikan, keluasan harta, itu ujian. Hakikatnya semua itu fitnah, ujian. Untuk apa? Hendak mengujiku apakah aku bersyukur atau aku mengingkarinya. Ini sikap seorang mukmin. Ketika diberikan kepadanya nikmat, kebahagiaan, kelapangan, dia bersyukur, itu baik baginya. Fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra, dan ketika Allah uji dia dengan penderitaan, ya, sakit demi sakit, ya, kesulitan demi kesulitan, dia bersabar. Dia bersabar, maka itu baik baginya. Sebab Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita dua amalan yang sangat besar. Bersyukur ketika diberikan kelapangan dan nikmat, dan bersabar ketika Allah uji kita dengan berbagai kesempitan-kesempitan. Maka sikapi setiap apa yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini, baik dalam berumah tangga, dalam mencari penghidupan, di dalam bekerja, karena kehidupan itulah hakikat dari ujian bagi setiap mukmin.
Setiap kenikmatan kita bersyukur. Jangan lupa untuk memperbaiki kesyukuran. Dan ingat kata Allah, pintu-pintu kebaikan bermula dari kesyukuran. Ketika seorang hamba mampu mensyukuri satu nikmat yang ada di hadapannya, maka yakinlah kebaikan-kebaikan, pintu-pintu kebaikan yang lain akan terbuka. Allah Ta'ala berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah telah menegaskan kepada kalian, jika kalian bersyukur atas nikmatku ini. Perhatikan, ya, Allah menegaskan, sungguh pasti aku akan tambah kenikmatan itu. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat hidayah. Jaga nikmat ini. Kalau engkau mampu menjaga nikmat yang paling besar bagi seorang mukmin, maka yakinlah dengan ayat ini Allah akan menambah kenikmatan yang lain. Seandainya tidak terlihat kelapangan sebagaimana kelapangan yang dipandang oleh kebanyakan manusia, dimudahkan rezeki, diberikan kesehatan, tidak pernah sakit-sakit, tapi kalau kita istiqamah di atas jalan ini, maka subhanallah, ya, kenikmatan itu Allah tangguhkan di akhirat dan akan dilipat gandakan. Bukankah orang yang menderita dan sabar dan dia di atas jalan yang hak, pahalanya, kebaikannya Allah tangguhkan kelak di akhirat. Dan seyogyanya bagi seorang mukmin, apapun kemewahan dunia tiada banding, ya, ketika dia dalam kemaksiatan, dosa-dosa yang harus dia tanggung, maka semua kenikmatan, semua segenap dari kemewahan-kemewahan dunia, ketika dia ditakdirkan menjadi penduduk neraka, maka ketika dicelupkan satu kali celup ke dalam neraka, Allah lupakan semua kenikmatan yang pernah dia rasakan di dunia. Sebaliknya, bagi seseorang yang mungkin dia orang yang paling menderita di dunia, tapi dia istiqamah di atas jalan yang hak, ketika dimasukkan ke dalam surga satu celup saja, maka dia telah melupakan semua penderitaan di dunia. Itulah dunia. Dikatakan Rasulullah, apa yang menetes dari ujung jari setelah kita angkat dari samudra, samudra itulah negeri akhirat. Sedangkan yang setetes, yang menitik, itulah kenikmatan dunia. Maka ya ikhwatal iman, hendaklah kita saling menasihati, saling memberikan semangat, saling mendoakan kebaikan. Dan bukankah doa yang utama adalah doa saudara seorang mukmin kepada saudara yang lain dalam keadaan dia tidak mengetahui? Doakan saudara-saudara kita, ya, yang dahulu bersama kita memulai membangun masjid ini, bersama kita untuk bagaimana ia memulai dakwah ini dengan berbagai kesulitan-kesulitan, ujian-ujian, tantangan-tantangan. Doakan mereka. Nah, doakan saudara-saudara kita. Dan bagi saudara-saudara kita yang belum hadir, berikan uzur. Berikan uzur. Mungkin kita tidak melihat uzur di dunia, tetapi mungkin di hadapan Allah dia memiliki 1000 uzur. Berikan uzur agar kita senantiasa bisa berprasangka baik kepada saudara kita dan tidak pernah berhenti untuk mengajak, menasihati. Ya akhi, mari kita kembali, ya, bersama-sama meramaikan masjid, majelis-majelis ilmu. Karena disitulah kunci-kunci kebaikan, pintu-pintu kebahagiaan. Apapun kesulitan dalam hidup ini, rumah tangga, pekerjaan, insya Allah, yakinlah dengan apa yang telah kita pelajari dengan guru-guru kita, bukankah Allah tidak akan menyia-nyiakan setiap hambanya yang bertakwa? Allah akan berikan jalan keluar, Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak terduga ketika kita semakin memperbaiki ketakwaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita seluruhnya agar kita saling berprasangka baik, saling nasihat menasihati, saling mendoakan, karena seorang mukmin adalah orang yang memberikan manfaat untuk dirinya dan orang lain. Rasulullah SAW berucap dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam Sahih Muslim, man istata'a ayyan fa'a akhahu falyaf'al. Siapa yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, perbuatlah. Perbuatlah. Dengan ilmu kita berikan nasihat, dengan doa kita doakan, dengan harta kita sedekahkan,
Apapun yang bisa kita berikan untuk saudara kita, berikan. Rasulullah SAW berucap, khairun nas ma anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Sedikit dari nasihat ini mudah-mudahan bermanfaat, terkhusus untuk saya pribadi, agar kita senantiasa istiqamah di atas jalan dan diselamatkan dari berbagai penyimpangan-penyimpangan di masa yang begitu besar ujian demi ujian ini. Qala hafizahullah ta'ala, kita masuk kepada perkara-perkara fitrah yang disunahkan. Tadi ana sudah tanya ke akhi Satria sampai ke bagian keempat ya. Nah, qala hafizahullah ta'ala ar-rabi wa min khisal fitrati taqlimul adhafir atau al-adhfar ya, ada dua bentuk jamak taksir ya dari dhufrun, kuku. Ada adhafir, ada adhfar. Nah, jamak taksir. Yang keempat yaitu dari perkara-perkara fitrah yang dianjurkan adalah memotong kuku. Nah, jadi kalau adhafir kuku-kuku ya, baik kuku jari tangan atau kuku jari kaki. Setahu ana tidak ada kuku yang lain. Ya Bang Arya? Ada kuku tumbuh di selain kaki dan tangan? Tidak ada insyaallah ya. Jadi asabiul yad wa asabiu ar-rijl ya. Jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Kalau ada kuku tumbuh di selain kedua itu bagaimana Bang Ari? Boleh dipotong? Wallahu a'lam. Jawabannya mencocoki dalil. Ahsan, barakallahu fikum. Ana kalau ditanya jawabannya sama juga sama antum. Masyaallah. Qala hafizahullah ta'ala wa huwa qat'uha taklimul adhafir wa huwa qat'uha. Merapikan kuku maksudnya memotongnya. Kuku yang dipotong ya, bukan jarinya. Bihaitsu la tutraku tatulu. Ya, supaya tidak ditinggalkan sehingga dia memanjang. Tatul, tala yatulu. Ya, na'am. Tulan wa tiwalan itu masdar. Lima fi dzalika min at-tajammuli wa izalatil wasakhil mutarakimi tahtaha. Lima fi dzalika ya, dikarenakan pada apa yang terdapat ya, setelah dipotong, setelah dirapikan itu minat tajammul, terdapat keindahan dan juga menghilangkan kotoran ya, al-wasakh itu kotoran, al-mutarakim yang terkumpul tahtaha di bawah kuku. Maklum ya, insyaallah dimaklum. Wal bu'di an musyabahati sibai al-bahimiyati. Yang pertama itu jelas manfaat dari manfaat as-sihhiyah, kesehatan, yang itu juga manfaat syar'iyyah. Allah perintahkan. Nabi SAW berucap apa? At-tuhuru syatrul iman. Kalau kita potong kuku karena dalam rangka menjaga kebersihan, ibadah. Kenapa? Kebersihan itu cabang dari cabang keimanan. Allah mencintai yang bersih-bersih. Sebaliknya Allah tidak menyukai lawannya. Jangan suka yang kotor-kotor. Jadi istri, ibu-ibu di rumah suka bersih ya. Ibadah. Kalau ibu-ibu bersihkan lantai rumah, dapurnya bersih, rapi, taman-tamannya, Masya Allah, tanpa harus berniat untuk menyenangkan hati suami, bersih saja itu sudah ibadah ibu-ibu. Ya, mudah kan mencari pahala. Apalagi diniatkan untuk menyenangkan hati suami, Masya Allah, berlipat-lipat kebaikannya. Tapi kalau suami pulang, aduh pakaiannya acak-acak, bau-bauan, mainan berserak-serak di mana-mana, piring, aduh Masya Allah. Suami baru tadi ditekan dari atasan, target nggak tercapai, kena marah, sampai di rumah, aduh ya Allah, siapa yang nggak pusing ya, tambah stres, akhirnya depresi. Waliyahzubillah.
Jadi bantulah suami. Ketika mereka berangkat, doakan suami. Pulang pun sambut suami dengan senyuman, dengan pakaian-pakaian indah, dengan lantai yang bersih, ya, rumah tersusun rapi, aroma harum, masya Allah. Itu sudah mengurangi, ya, tekanan-tekanan beratnya kehidupan ini yang harus ditanggung oleh seorang suami. Kenapa? Suami sudah mikir ini cicilan ini, cicilan ini, cicilan itu, hutang ini, hutang itu. Ya, jangan suami baru nyampe rumah ditanya, ada apa bang? Bukan itu yang ditanya. Suka apa bang? Ya, suka kopi atau suka aku? Kan gitu. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Bang Ari ya, insya Allah. Tayyib. Jadi termasuk diantaranya bersih-bersih kuku, ya, bersih-bersih kuku. Lima fi dzalika min at-tajammuli wa izalatil wasakhil mutaraqim tahtaha. Ya, dengan hal itu ya, ada di antara bentuk keindahan dan menghilangkan kotoran yang terkumpul di bawahnya. Dan menjauhi, ini yang pokok lagi, menjauhi sikap menyerupai as-siba. Apa siba? Binatang buas, ya, al-bahimiyah, dari sifat-sifat binatang. Kenapa? Yang punya kuku tajam itu memang binatang buas, sedangkan kita nggak boleh menyerupai binatang. Boleh nggak menyerupai binatang? Tidak boleh ya. Kita dimuliakan, binatang tidak dimuliakan sebagaimana kemuliaan manusia. Mengapa kita mau diserupakan dengan binatang? Wa qad khalafa hadhihi al-fitrah an-nabawiyyah tawaifu min asy-syabab al-mutakhanfisi wan nisa'i al-hamajiyat. Kenapa? Banyak sekarang ada bahkan komunitas-komunitas, ya, waliyadzubillah, kukunya dipanjangkan, rambutnya dikriwil-kriwil, bahkan telinganya dilubangi, waliyadzubillah. Itu orang-orang yang menyelisih fitrah, tidak mandi berhari-hari. Coba bayangkan ya. Nah, syariat membimbing kita untuk hidup bersih, indah, kemudian dia punya cara hidup yang berbeda. Ini kan menyelisihi fitrah, sudah membuat orang lain tidak nyaman, dia mendapat dosa lagi, waliyadzubillah. Kata beliau, sungguh ya, tidak sedikit ada kelompok-kelompok manusia yang tawaif itu kelompok, jamak dari taifah. Kelompok-kelompok minasyabab, ini anak-anak muda ini ya. Tugas kita orang tua juga ya. Kita punya anak laki-laki perempuan, jaga. Banyak sekali sekarang komunitas, baik di dunia di dunia maya, apalagi dunia nyata. Yang bahaya di dunia maya ini, dia terlihat bagus, masya Allah, tapi kamar terus pegang HP. Ternyata dia sudah masuk di grup-grup yang berbahaya, sindikat-sindikat, waliyadzubillah. Hati-hati, maka jangan biarkan anak pegang handphone. Tidak ada alasan mau online atau tidak online. Sudah selesai KBM online, ambil, periksa statusnya, periksa historinya, periksa semuanya. Kalau kita sayang dengan masa depan anak, periksa semuanya, agar kita tidak menyesal di kemudian hari, ya, agar kita tidak menyesal dengan masa depan anak-anak kita. Sudah banyak kasus, karena kita memang punya tanggung jawab, itu pekerjaan kita, ya, bagaimana mengatasi, ya, mencari solusi permasalahan penyalahgunaan smartphone di masa pandemi luar biasa, waliyadzubillah. Maka betul kata orang-orang bijak, hafalan yang 1 tahun hilang dengan waktu 1 bulan dia pegang HP, hilang semua itu. Nah, akhlaknya rusak, pola pikirnya rusak, dulu semangat sekarang jadi malas-malasan, rusak dengan handphone itu, waliyadzubillah. Maka periksa, ya, nah, agar kita senantiasa bisa menjamin masa depan anak-anak kita dengan sebab itu. Ada sebahagian kelompok anak-anak muda, syabab, ya, yang menyelisih fitrah nabawiyah ini, ya, yaitu anak-anak muda yang berlakak mutakhanfis, sangar, macam singa dia, kukunya panjang-panjang,
Perempuan al-hamajiyat, perempuan agresif. Apa ya? Mungkin kalau agresif di firash bagus. Ya? Ya Bang Satria? Kalau agresif di ranjang itu bagus. Tapi kalau di luar itu tidak baik. Ya? Nah, kalau dia sama suaminya agresif, aktif, bagus. Itu perkara yang dianjurkan oleh syariat. Ya? Taib. Ini rahasia ibu-ibu saya buka ini. Maksudnya bukan rahasia dalam hubungan yang tertutup. Rahasia-rahasia agar suami semakin sayang. Ya? Supaya istri semakin demen. Apa itu? Bersikap agresiflah di atas firash. Supaya rumah tangga itu semakin hangat. Ya, senantiasa romantis. Tapi suami juga jangan kalah. Itu juga harus dipersiapkan. Taib. Fasaru, insyaallah sudah menikah semuanya ya. Amin. Yang belum menikah semoga dimudahkan bersegera menikah ya. Dapat yang salihah, yang wanita dapat yang salih. Amin. Fasaru, boleh insyaallah. Boleh. Fasaru yutiluna adhafirahum, sehingga mereka memanjangkan kuku-kuku mereka. Waliyadzubillah. Peringatkan anak-anak ya. Baik. Mukhalafatan lil hadyin nabi, dalam keadaan menyelisih petunjuk Nabi. Ya, bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menganjurkan setiap pekan. Ya, tidak ada sunnahnya memang di hari Jumat ya. Dan bahkan makruh kalau sudah 40 hari tidak merapikan kuku, bulu ketiak kasih biar, bulu kemaluan tidak pernah dicukur. Ini menyelisih sunnah. Ya, menyelisih sunnah. Nah, wa im'anan fit taqlidil a'ma, sehingga dia terjatuh dalam sikap taqlidil a'ma, mengekor buta. A'ma itu kan buta ya. Taklid itu taklid, artinya mengekor buta tanpa ilmu. Kan kebanyakan ini yang sering memanjangkan kuku, berpenampilan senonoh tidak wajar, itu kan artis-artis biasanya, orang-orang fasik. Masa kita mau anak-anak kita mengikuti orang-orang fasik? Waliyadzubillah. Rasulullah SAW berucap, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, baik dia kafir, musyrik atau fasik, maka dia termasuk dari bahagian. Waliyadzubillah. Nabi berlepas diri, ya, tidak boleh kita menyerupai orang-orang kafir dalam berpenampilan, dalam berpakaian, ya. Termasuk juga yang dikatakan public figure dan semacamnya, itu bukan public figure sebenarnya. Itu orang-orang yang hidup di dunia maya, dunia khayalan, dunia sinetron, ya, tidak sedang menapakkan kakinya di atas bumi. Hidup di dunia nyata. Buktinya ketika mereka dalam rumah tangga berlawanan 180 derajat antara peran yang dia tampilkan di film-film. Buktinya apa? Rumah tangganya retak, cerai, nikah cerai, nikah cerai. Itu kan bukti nyata. Mengapa kita jadikan public figure orang-orang yang mengurusi rumah tangganya saja tidak mampu? Ini bukti bahwasanya rumah tangga yang tidak dibangun di atas agama jauh dari nilai-nilai kebahagiaan, nilai-nilai keberkahan. Yang kelima, wa min khisalil fitrah, di antara perkara-perkara fitrah adalah natful ibti, ya, mencabut, mencabut ya. An-natfu itu maknanya mencabut. Natfu itu mencabut. Adhan? Baik. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il mu'minin kulli dhanbin istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan ini, kita masuk di babul wudu ya insyaallah taala.
Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwati fi din wa akhwati fillah, barakallahu fiikum. Qala hafidhahullah ta'ala al-khamis, yang kelima, wa min khisal fitrati nadful ibti, yaitu mencabut bulu ketiak. Nah, ay izalatu sya'rin nabiti fil ibti, maksudnya membersihkan atau menghilangkan bulu yang tumbuh di sekitar ketiak. Nah, fayusannu izalatu hadha asy-sya'ri bin nadfi aw al-halqi aw ghairi dzalik. Maka disunahkan membersihkan bulu yang tumbuh ini
Ya, sya'r itu kan rambut, ya. Sya'run artinya bulu. Dengan mencabut atau memangkas atau selain daripada itu, ya, boleh dicabut, cabut sendiri boleh, minta tolong sama istri lebih romantis lagi, ya. Iya, memang harus digalakkan romantisme rumah tangga ini, ya, supaya lama-lama di rumah, jangan suka lama di kedai kopi, ya. Kalau ada suami lebih lama waktunya di kedai kopi daripada di rumah, menunjukkan ini suami tak bahagia ini, ya. Atau istri yang tidak bahagia, banyak waktu di rumah, ya, banyak waktu di rumah bersama istri, bersama anak-anak, bercengkrama, ya, masya Allah. Baik. Boleh juga dengan apa? Lalu telah disebutkan al-mazilatul masna'ah, produk-produk kecantikan, ya, cairan taruh ditempel, ya, macam masker begitu, dicabut boleh, sebagaimana ini fatwa lajnah daimah. Jadi macam masker ditaruh, dia akan lengket, ditarik, juga dibolehkan. Istilahnya apa itu? Al-mazilatu al-masna'ah, ya, produk-produk kecantikan. Nah, ketampanan ada enggak? Ya, macam itulah, ya. Nah, supaya jangan dipersulit, dipermudah saja. Lima fi izalati hadha asy-sya'ri min an-nadhafati wa qat'i ar-raihati al-karihati allati tadha'afu ma'a wujudi hadha asy-sya'ri. Dalam hal yang demikian, maksudnya membersihkan apa, mencabut atau memangkasnya. Naam, fi izalati hadha sya'ri, terdapat bentuk menjaga kebersihan dan menghilangkan aroma yang tidak sedap, ya, yang semakin menyengat. Allati tadha'af, ya, tadha'af itu berlipat-lipat, artinya kalau aroma kan semakin tidak sedap, artinya semakin menyengat, ya. Ma'a wujudi hadha sya'ri, disebabkan adanya bulu-bulu yang tidak terkontrol ini, yang tidak dirapikan ini, yang tidak dibersihkan ini. Ayyuhal muslimu hakadha jaa dinuna bitashri'i hadhihi al-khisal. Wahai saudaraku muslim, demikianlah agama kita telah datang mensyariatkan perkara-perkara fitrah yang telah disebutkan di atas tadi. Al-khisal artinya perkara-perkara fitrah tadi. Mulai dari apa saja? Pertama yaitu membersihkan bulu kemaluan. Yang kedua, khitan. Yang ketiga, merapikan kumis dan membiarkan jenggot. Yang keempat, mencabut yang keempat apa? Potong kuku. Yang kelima, nanti ada 5, ya, sudah dibacakan di awal, ya. Ada hadis yang lain menyebut 10 al-khisal fitrah itu, ya. Lima fiha min at-tajammuli wa tanaddufi wa tatahhur. Di dalamnya terdapat keindahan, kebersihan, ya, kesucian. Liyakuna al-muslimu ala ahsani halin wa ajmali mazharin, supaya seorang muslim itu dalam sebaik-baik keadaan dan seindah-indah penampilan. Mukhalafan bidzalika hadiyal musyrikin, dan dalam rangka untuk menyelisihi kebiasaan orang-orang musyrikin, ya, budaya orang-orang musyrikin. Walima fi ba'daha min tamyizin baina ar-rijali wan nisa, dan di dalam perkara yang demikian tadi, menjaga 5 khisal fitrah tadi atau 10 khisal fitrah, ya, ini sebagai bentuk untuk membedakan, ya, walaupun tidak pada semuanya, ya, terdapat perkara untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Apa itu? Memanjangkan jenggot. Jadi kalau ada laki-laki kasih pangkas jenggotnya, mau salah lihat nanti, ya, ini laki-laki atau perempuan. Ini di kalangan orang Arab, ya, karena hampir mirip-mirip wajahnya, ya, sama-sama putih, sama-sama mancung hidungnya. Oh, ini laki-laki atau perempuan ini. Maka dibedakan dengan apa?
dengan jenggotnya. Tayyib. Supaya tidak menyerupai, yang laki-laki tidak menyerupai perempuan, perempuan tidak menyerupai laki-laki. Liyabqa likulli minhuma syakhsiyatuhu almunasibatu liwadhifatihi fil hayah. Supaya masing-masing dari keduanya tetap menjaga kepribadiannya yang sesuai ya dengan hakikat. Wadhifah itu sebenarnya tugas, artinya sesuai dengan hakikat. Kalau laki-laki ya punya karakter laki-laki, perempuan punya karakteristik ya keperempuanannya di dalam kehidupan. Dia boleh sebaliknya. Lakin aba katsiru minal makhdu'in, aba ya enggan ya atau menolak. Akan tetapi kebanyakan orang-orang yang tertipu itu menolak sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan ini dari 5 ya perkara-perkara fitrah ini. Alladzina yadhlimuna anfusahum, mereka menzalimi jiwa-jiwa mereka. Abau illa mukhalafata ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wastirada at-taqalid allati la tanasaba yatanasabu ya tanasaba yatanasabu allati la tatanasabu ma'a dinina wa sahsiyatina al-islamiyyati. Mereka menolak ya, bahkan illa di sini bahkan menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal yang telah disebutkan tadi. Wastirad, mereka mengimpor ya sebagai bentuk istiradut taqalid, itu bentuk mengimpor ya, mengekor buta ya, mengakuisisi dari sisi makna yang negatif ya budaya-budaya yang tidak sesuai dengan agama kita dan karakter agama Islam. Nah, tidak pernah dikenal ya, di kalangan kaum muslimin ya ada orang dimuliakan karena memanjangkan kukunya, memanjangkan kumisnya, taib, kemudian memotong jenggotnya. Itu perkara-perkara dari budaya-budaya orang kafir yang sangat jauh daripada ya karakteristik Islam. وَاتَّخَذُوا مِنْ سَفَلَةِ الْغَرْبِ أَوْ الشَّرْقِ قُدْوَةً لَهُمْ فِي شَخْصِيَّتِهِمْ. Mereka telah mengambil budaya yang rendah baik dari budaya orang barat maupun orang timur, qudwatan lahum ya, dalam keadaan mencontoh mereka fi sahsiyatihim, dalam kepribadian mereka yang menyelisih agama. Fastabdalu alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Mereka mengganti ya sesuatu yang baik dengan sesuatu yang rendah. Ya, agama mensyariatkan demikian, dia memilih syariat manusia yang rendah itu, wal iyadu billah. Bal istabdalu al khabitha bitayyib, bahkan mereka mengganti kebaikan dengan sesuatu yang kotor ya, al khabith. Nah, ada sebahagian kelompok sosialita, kelompok komunitas tertentu, wal iyadu billah ya, wal iyadu billah, banyak dari budaya-budaya yang nyeleneh aneh ya, budaya orang yang memanjangkan kuku, ada komunitasnya ya, budaya orang-orang yang tidak berpakaian, ada komunitasnya, wal iyadu billah. Itu manusia-manusia yang jauh dari petunjuk agama, sehingga sampai melanggar perkara-perkara mendasar dari fitrah manusia ya. Manusia itu mulia, dan di antara bentuk kemuliaannya ditutup auratnya, ada adab-adab berpakaian, tapi mereka buat ya aturan-aturan wal iyadu billah yang menyelisih syariat ini. Itulah kalau manusia tidak beragama, sehingga perkara-perkara fitrah yang mendasar saja mereka langgar. Nah, wal iyadu billah. Wan nuqsa, na'am, atau wan naqsa bil kamali fajanu ala anfusihim wa ala mujtama'at wa ala mujtama'ihim, mujtama'un ala mujtama'i ya, wa ala mujtama'ihim wa ja'u bi sunnatin sayyi'atin ba'u bismiha wa ismi man amila biha tabi'an lahum
ya, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mengurang-urangi perkara yang sudah sempurna. Syariat datang dengan kesempurnaan semua perkara, termasuk dalam berpenampilan di hadapan istri, di hadapan suami, atau ketika di berpenampilan keluar dari rumahnya. Ada adab-adab berpakaian, adab-adab berpenampilan, itu diatur dengan sempurna. Nah, tapi mereka mengurang-uranginya. Ufajanau, mereka berbuat ya kerusakan. Jana ya jinayah itu pidana maknanya ya, berbuat ya pidana, artinya berbuat kezaliman kepada diri mereka ya, dan kepada masyarakat di mana mereka tinggal, karena itu perkara yang menyelisihi hal-hal fitrah. Mereka berbuat, mereka telah mendatangkan sunnah yang buruk ya, dan mereka ba'u bismiha, menolak sunnah dan menggantinya dengan dosa-dosa, dan mereka harus menanggung dosa yang dia lakukan dan dosa orang-orang yang mengikuti apa yang dia telah contohkan dari hal-hal yang tidak baik tadi ya. Seperti yang disebutkan ya, banyak sekarang anak-anak muda pakai anting-anting, laki-lakinya rambutnya di masya Allah waliyadzubillah ya, bertato-tato, tidak mandi berhari-hari. Tapi ada juga komunitasnya, ada juga pengikutnya, waliyadzubillah. Sebanyak itu manusia ya, di mana akalnya ya? Itulah hakikat kehidupan ini. Ketika yang sesat diikuti ya, yang menyimpang juga banyak pengikutnya, tapi yakinlah yang hak juga ada pengikutnya. Maka jangan kita merasa lemah, jangan merasa kita yang di atas kebenaran kemudian merasa ciut nyalinya. Seharusnya kita lebih bersemangat. Itulah kehidupan ya. Setiap dari perkara yang muncul itu senantiasa ada pengikut-pengikutnya, walaupun itu kebatilan-kebatilan, keburukan-keburukan. Wala haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Tiada daya dan kekuatan kecuali ya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha agung. Beliau kemudian mendoakan, Allahumma waffiqil muslimina li islahi a'malihim wa aqwalihim warzuqhumul ikhlasa liwajhikal karimi wattamassuka bisunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan taufik kepada kaum muslimin untuk memperbaiki amalan-amalan dan ucapan mereka, dan karuniakanlah kepada mereka, maksudnya kita seluruhnya ya, doa yang mulia ini, keikhlasan hanya mengharapkan wajahmu yang maha mulia dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjut, babun fi ahkamil wudu. Nanti kalau ditanya apa al-khisal fitrah al-khamsah, bisa jawab ya. Nah, perkara-perkara fitrah yang disunahkan harus bisa jawab dengan dalil ya, insyaallah. Kalau ujian begitu kan, ma'ad dalil kan gitu kan. Karena yang ilmu itu pokoknya mana? Dalil. Itu sebenarnya ilmu itu dalil itu ilmu. Kalau ucapan manusia itu kadang benar kadang salah ya, tapi kalau dalil mutlak kebenaran. Qala hafizahullah taala, babun fi ahkamil wudu. Babun fi ahkami al-wudu. Bab hukum seputar wudu. Sebelum kita bacakan ini, kita sampaikan beberapa faedah ya tentang wudu. Nah, wudu secara bahasa, al-wudu lughatan secara bahasa di dhammah wawunya, dan itu bentuk masdar ya, yang maknanya perbuatan atau fi'il, di dhammah atau di fathah tadi. Bang Satria, di dhammah. Kenapa? Itu menunjukkan pekerjaan atau perbuatan wudu. Kenapa? Kalau di fathah wawunya itu menunjukkan alat ya, al-alatu allati yatawaddau bihi al-mutawaddi. Alat yang digunakan seseorang ketika berwudu. Apa itu?
air. Jadi kalau wudu itu perbuatannya, kalau wudu air yang digunakan untuk berwudu. Nah, jadi yang diinginkan mana? Yang di dhamma atau di fathah? Di dhamma. Sama halnya dengan sahur, suhur. Apa bedanya ini? Sahur, suhur. Kalau suhur itu perbuatan, ya, akul ma'akil wa syurbul masyarib fi akhiri waqtil ashar. Makan makanan, minum minuman di penghujung waktu sepertiga malam terakhir. Aktivitas makan. Tapi kalau sahur itu apa? Makanannya. Jadi salah kadang kita pakai istilah makan sahur. Seharusnya apa? Suhur. Tahur, tuhur. Mana perbuatan bersuci, mana alat yang digunakan untuk bersuci? Tuhur. Nabi berucap, tuhur fi ina'i ahadikum idza walagha bihil kalbu. Ya, sab'an ulahunna biturab. Bersihkan bejana salah seorang di antara kalian apabila dijilat anjing 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Nabi berucap tahur atau tuhur? Tuhur. Karena kalau tahur itu air yang digunakan untuk bersuci. Apa dalilnya? Bahwasanya yang diinginkan perbuatan bukan air yang digunakan untuk berwudu dengan di dhammah wawunya wudu, yaitu hadis Humran. Ini di kitab Bulughul Maram, ya, kitab Bulughul Maram dikumpulkan oleh Al-Hafidz Muhammad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, lebih dari 30 hadis lebih kurang. Di situ disebutkan, beliau meriwayatkan anna Utsmana da'a bi wudu'in. Disebut wudu, bukan wudu. Bahwasanya sahabat yang mulia Utsman ibn Affan meminta air wudu. Meminta air wudu. Faghasala kaffai 3 marrat, thumma tamadmada wastanshaqa wastansar, hingga akhir hadis yang panjang. Ini hadis yang paling lengkap, paling sempurna menjelaskan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis siapa? Humran. Ya, menerangkan bagaimana Utsman mencontohkan wudu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis ini anna Utsmana da'a bi wudu'in, bahwasanya Utsman bin Affan meminta air. Ya, wudu di fathah. Kemudian beliau membasuh kedua tangan sampai ke pergelangan, kaffai 3 marrat. Kemudian beliau berkumur-kumur memasukkan air ke dalam hidung, mengeluarkannya, kemudian membasuh wajah 3 kali terus sampai akhirnya, sampai beliau berkata, ya, thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Ini hadis apa namanya? Qauliyah, fi'liyah atau taqrir? Fi'liyah. Perbuatan Nabi dilihat oleh sahabat yang mulia Utsman ibnu Affan. Jadi dari sisi bahasa di dhammah wawunya, maknanya adalah perbuatan, aktivitas wudu. Baik. Secara terminologi syariat, istilah syar'i, wudu maknanya isti'malu ma'in tahurin. Ini dia. Isti'malu ma'in tahurin. Ana ulangi yang sudah belajar, ya, bahasa Arab. Ma'in tahurin atau tuhurin? Tahurin atau tuhurin? Di fathah atau di dhamma, akhi? Kenapa? Karena dia mensifati alat, benda. Ahsan. Menggunakan air yang suci. Itu dia, ya. Fil a'dha'i al-arba'ati, pada 4 anggota wudu. Ya, pada 4 anggota wudu. Betul enggak, ya? Anggota wudu itu hanya 4? Betul. Apa dalilnya?
Surat sudah sering kita baca ya. Surat apa akhi? Ayat Ahsan, Masya Allah. Ada hadiah enggak ini panitia? Kasih hadiah Bang Ari. Masya Allah. Ahsan. Surat Al-Ma'idah ayat ke-6. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ini anggota wudu pertama, wajah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mendirikan salat, basuh wajahmu. Satu. Jadi wajah meliputi hidung, mulut. Berkumur-kumur, masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, itu termasuk dari wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tanganmu hingga ke kedua siku. Ini anggota wudu kedua. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah ru'us. Ru'us itu jamak apa? Iya, ra'sun. Ahsan. Yang dimaksud Abu Khalid benar, tapi belum tepat. Nah, Masya Allah. Ru'us jamak dari ra'sun, kepala. Kepala itu bukan ini saja. Iya, ini rambut bagian kepala, tapi bukan kepala secara syar'i. Kepala yang dimaksud secara syar'i itu ini dia. Tempat umumnya rambut tumbuh dari pangkal sampai ke ujung. Di tengkorak kepala itu dia. Yang diperintah juga mengusap, bukan membasuh. Ini menunjukkan apa? Mudahnya agama ini. Inna hadzal dina yusrun. Agama ini mudah. Coba kalau diperintah membasuh, ambil air, guyur kepala. Masya Allah. Sulit atau bukan? Sulit. Terkhusus ibu-ibu, rambutnya panjang. Subhanallah. Begitu mudah agama ini. Allah zat yang maha bijaksana. Jadi cukup air yang tersisa di permukaan telapak tangan itu yang diusapkan. Ya. 3. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki hingga ke kedua mata kaki. 4 anggota wudu. Isti'malu ma'in tahurin, menggunakan air yang suci pada 4 anggota wudu ala sifatin makhsusah, di atas sifat yang khusus. Nanti akan diberitahukan makna khusus itu apa. Fi syar'i, menurut syariat. Ya, menurut syariat. Bi an ya'tiya biha murattabatan mutawaliyatan, dilakukan secara berurutan dan langsung. Nanti akan disebutkan apa itu tertib, karena nanti akan disebutkan ya wajib-wajib wudu, diantaranya tertib. Tidak boleh tiba-tiba sudah basuh tangan, ini sunnah wudu kan, basuh tiba-tiba langsung usap kepala, ini tidak tertib namanya. Atau dia tertib tapi ada datang orang kambing, Bang Ari minta tolong potong kambing. Dia baru sementara basuh wajah tuh, dipotong kambing dulu, lanjut lagi setelah wajah apa? Setelah wajah tangan. Dia lanjutkan, tapi ada jeda. Ini namanya tidak secara langsung, ada jeda aktivitas yang lain. Menurut pendapat jumhur tidak sah. Tapi nanti akan disebutkannya rukun-rukun wajib wudu, ada rukun yang sunnah, ya. Tayyib. Itu secara istilah. Apa dalilnya? Dalilnya surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Tadi sudah kita bacakan. Kemudian hadis Nabi disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, lebih dari 30 hadis menerangkan tentang wudu ini. Dan ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta ijma' kaum muslimin tentang syariat wudu. Tentang syariat wudu. Masih cukup ya? Kita bacakan apa hikmah wudu ini. Dan ini uslub ya para ulama, tetapi bukan syarat. Ya, terkadang suatu ibadah itu diterangkan fadailnya, fadilah-fadilahnya. Tapi yang pokok dari sebuah ilmu itu bukan fadilahnya, tapi hukumnya. Apa? Ditahu kita wudu itu wajib, ya kerjakan. Apa wajib, rukun-rukun yang wajib, apa sunnah-sunnahnya, tahu kita. Apa syarat-syaratnya, kerjakan. Tanpa mungkin kita mengetahui keutamaannya, itu bukan perkara yang wajib. Tapi supaya kita bersemangat di dalam beribadah, maka
terkadang kita perlu untuk mengetahui apa keutamaan ibadah tersebut, tapi yang menjadi pokok hukumnya. Karena tidak sedikit kelompok-kelompok dari saudara-saudara kita yang mengatasnamakan dakwah yang hak juga, dakwahnya itu fokus dengan fadilah-fadilah saja, menjelaskan keutamaan-keutamaan. Ditanya dia tentang sifat wudhu Nabi, tidak tahu. Tentang solat yang sesuai dengan sunnah Nabi, tidak tahu. Tapi dia ceritakan keutamaan ibadah itu. Bahkan karena saking menggandungi keutamaan, tidak membahas tentang hukum-hukum, dibawakan riwayat-riwayat yang dhaif, ya, riwayat-riwayat yang lemah, bahkan yang palsu. Bukan itu pokok dari agama. Ilmu itu adalah hukumnya, ya. Kalau kita mau menyampaikan fadilah, keutamaan ibadah, enggak apa-apa, tapi harus dengan dalil-dalil yang sahih, ya, dengan dalil-dalil yang sahih. Jadi belajar dan mengajarkan ilmu yang pokok apa? Ketahui hukumnya. Ya, ini yang tujuan syariat, ini dia hukumnya. Nah, baru kemudian kita kalau sudah tahu hukumnya, tidak apa-apa untuk memotivasi umat supaya cinta kepada ibadah tersebut, sampaikan keutamaan-keutamaan. Apakah kalau kita tidak tahu keutamaan solat, tapi kita menjaga solat, syarat-syaratnya, rukun wajibnya, kita tambah yang sunnahnya sesuai dengan sunnah Nabi, petunjuk solat Nabi, kita ikhlas, apakah tidak sah solat kita kalau kita tidak tahu fadilahnya? Sah tidak? Sah. Kalau kita tunaikan sesuai dengan hukumnya, kemudian ditahu itu fadilahnya, ini menyempurnakan. Jangan sampai kita beragama itu mendahulukan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Suka bersedekah tapi hutang tidak dibayar-bayar, ini salah beragama. Ada orang lewat, tetangga luar biasa dia pemurahnya, tapi dapur rumah jarang berasap. Istri sering mengeluh, kalau sama orang dia Masya Allah penyayang, pemurah, tapi sama istri sendiri, anak-anak dia jarang mengajak jalan-jalan, mentraktir. Ini salah. Kaidah dalam dia beragama di dalam rumah tangga salah, perlu diluruskan. Karena yang wajib itu yang didahulukan, ya. Nah, yang wajib itu didahulukan daripada yang sunnah. Apa hikmahnya? Wudu, subhanallah, kata Syekh Al-Bassam rahimahullah, adalah jauharus salati wa ruhuha, permata salat dan ruhnya. Wa an yatasawwara al-abdu annahu amama Allah ta'ala, yang seorang hamba bermunajah di hadapan Allah terlebih dahulu dia berwudu dengannya, likay yatahayya'a dhihnahu lidzalika wa yatakhallasa min syawaghilil hayah, supaya ia mempersiapkan diri dan melepaskan dari ingatan akalnya dan hatinya dari kesibukan kehidupan dunia. Furidal wudu'u qabla al-qiyam bil ibad. Oleh karena itu berwudu didahulukan sebelum mendirikan ibadah. Ibadah yang diwajibkan dengannya wudu. Apa contohnya? Salat wajib wudu. Enggak sah salat kalau enggak wudu. Rasulullah SAW berucap, innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian ketika dia berhadas. Hadas apa ini? Kecil atau besar? Kecil. Karena hadas besar dihilangkan dengan apa? Ghusl, mandi junub, mandi besar. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian ketika dia berhadas hingga dia berwudu. Maksudnya hadas kecil. Apalagi yang wajib seseorang ketika hendak beribadah harus wudu, tawaf di Ka'bah, baca Al-Quran dengan memegang tanpa penghalang, ya, harus wudu. Nah,
seseorang sebelum beribadah yang diwajibkan sebelumnya untuk wudu, mengapa didahulukan wudu? Ini diantara hikmah-hikmahnya. Likaunil wudu alatun hadi'atun litanbihi dhihnihi al-mustaghraq fi a'mal hayati ila ada'i shalah. Karena setiap ibadah itu butuh permulaan. Maka permulaan salat, permulaan tawaf, permulaan membaca Al-Quran itu wudu. Dengan wudu supaya seseorang itu menghilangkan ingatannya dari berbagai kesibukan, dari berbagai asyawaghil, pekerjaan-pekerjaan keduniaan, supaya ada jeda. Masa ada orang salat masih mikirin untung rugi, itu orang masih mau berbelanja. Maka kita sejenak sebelum salat, sebelum tawaf, sebelum baca Al-Quran, lupakan semua kesibukan dunia itu. Ketika kita menghadap Allah Jalla wa'ala di dalam salat kita, kita benar-benar khusyuk, melupakan semua hiruk pikuk keduniaan, pekerjaan, bisnis, apa saja, istri, anak-anak. Nah, itu bermula dari mana? Dari wudu. Makanya kalau ada orang yang berwudu menurut mazhab jumhur, kalau dia pun belum batal, dianjurkan dia memperbaharui wudunya. Tidak wajib, tapi dianjurkan. Supaya apa? Kadang kita asik ngobrol urusan-urusan dunia, kadang kita bercengkrama dengan keluarga, supaya kita bisa melupakan sejenak semua hiruk pikuk keduniaan dan kita terfokus khusyuk beribadah kepada Allah, bermunajah. Dimulai dengan apa? Berwudu. Jadi dari wudu itu sudah, jangan lagi kita bahas masalah-masalah dunia. Kalau sudah wudu mau nunggu ibadah sholat, jangan lagi bahas itu jualan, itu masalah untung rugi, masalah anak di rumah. Sudah fokus. Kita dianjurkan berzikir, beristighfar. Dan waktu-waktu dikabulkan doa diantaranya antara azan dan iqamah. Fokuskan untuk ibadah. Kan tidak lama, 24 jam diambil 5 waktu sehari semalam. Kita ambil saja paling lama 30 menit. Berapa? 5 kali 30 100? 150. Berapa jam itu, Pak? 2 jam setengah dari 24 jam untuk Allah Jalla wa'ala, dan itu kebaikannya untuk kita, bukan untuk Allah. Masa kita masih juga menodai yang sedikit ini, masih membahas dunia, membahas anak, istri, membahas itu. Di mana letak kecintaan kita, kejujuran kita? Katanya kita cinta kepada Allah, beriman kepada Allah, lebih cinta kepada akhirat. Mana pembuktiannya? Waliyadu billah. Maka dimulai dari mana? Pemutus urusan dunia dengan ibadah kepada Allah diawali dengan wudu. Dipermulakan dengan wudu. Nah, banyak di sini faidah-faidahnya. Nah, beliau berkata, rahimahullah rahmatan wasi'ah, al-wudu'u min khasa'isi hadhihi al-ummah. Wudu di antara kekhususan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau itu kekhususan, keistimewaan, berarti tidak ada pada umat yang lain. Kama ja'at bihi al-ahadits sahih, sebagaimana telah datang dengannya hadis-hadis yang sahih. Rasulullah SAW berucap, innahum yub'atsuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Mereka umatku akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan wajah-wajah mereka itu putih berseri dari bekas wudu. Subhanallah. Beliau berkata, wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'rifu ummatahu bihadhihi sima. Nanti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenali umatnya dari bekas wudu kita. Kalau kita jarang berwudu, jangan salahkan kalau Nabi enggak kenal kita. Maka Nabi mengenali umatnya dari bekas wudunya. Di mana? Di wajah mereka, di 4 anggota wudu.
Fadalla ala annahu la yusyarikuhum fiha ghairuhum. Hadis ini membuktikan, kata Syekhul Islam, bahwa umat-umat sebelum ini tidak bisa menyamai dalam perkara ini, yaitu wudu. Kenapa? Pendapat yang paling kuat bahwasanya syariat wudu tidak disyariatkan kepada umat sebelum Nabi. Ini pendapat Syekhul Islam. Khilaf para ulama, tapi ini pendapat yang paling kuat. Wa amma ma rawahu Ibnu Majah, apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, inna Jibril 'allama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-wudu. Bahwasanya Jibril mengajarkan kepada Nabi wudu, zada alaihi Ahmadu. Kemudian Al-Imam Ahmad menambahkan riwayat, hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya'i min qabli. Ini wudu'ku, kata Nabi, dan wudu' para nabi sebelumku. Tambahan ini dha'ifun la yuhtajju bih. Tambahan dengan riwayat Imam Ahmad dengan lafaz ini, itu riwayatnya, sanadnya dhaif. Abu Hatim Ar-Razi mendhaifkan hadis ini. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Syekh Al-Albani juga mendhaifkan hadis dengan tambahan hada wudu'i wa wudu'ul anbiya'i min qabli. Ini wudu'ku, ini cara wudu'ku, ya, dan wudu' para nabi sebelumku. Artinya apa? Dahulu tidak diajarkan kepada umat sebelum ini. Subhanallah. Jadi jangan kita menyanyiakan ibadah yang akan menjadi alamat Nabi SAW mengenali kita kelak di akhirat. Karena Nabi mengenali umatnya dari bekas wudu yang ada di 4 anggota wudu. Semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk menjaga ibadah yang agung ini, ya, ibadah yang mulia ini. Tentu di sana banyak keutamaan-keutamaan. Qala, masih ada 5 menit. Hafidhahullah ta'ala, yaqulullah ta'ala. Jadi tadi ta'rifnya sudah secara bahasa, secara istilah, ya. Dalilnya apa? Tegas, jelas dari surah Al-Maidah yang ke-6, hadisnya lebih 30-an. Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i mengumpulkan di babul wudu itu lebih puluhan hadis, ya, puluhan hadis, 30 hadis lebih. Nah, dan ini ijma' para ulama. Beliau membawakan di awal pembahasan ahkamul wudu, yaitu surah Al-Maidah yang ke-6. Yaqulullahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ila shalah, apabila kalian mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, tangan-tangan kalian, ilal marafiqi, hingga ke kedua siku, 2 anggota wudu. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Ru'us jam'u ra'sin, bukan syu'ur jam'u sya'rin. Nah, itu ya. Jadi yang diusap bukan rambut tapi kepala. Kepalanya diusap bukan dibasuh. Ya, naam. Jadi kalau kita melihat ada saudara kita wudu, ambil air begini-begini, kasih nasihat. Tiba, ya, tidak mau sah salat nanti. Ya, ambil air yang tersisa di telapak tangan, diusap di kepala. Dan telinga masuk bagian kepala. Telinga juga bukan dibasuh. Kalau dibasuh masuk air mau sakit telinga. Ya, diusap saja, diusap. Nah, ini hikmahnya agama ini, ya, subhanallah. Dan usaplah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Cukup sampai kedua mata kaki, tidak sampai betis, ya, supaya menghemat air. Nah, fahadihi al-ayatul karimatu awjabatil wudu'a lis-shalah wa bayyanatil a'dha' allati yajibu ghusluha. Yang bawa kitab sambil di apa ya, pensilnya, aw mashuha fil wudu'i wa haddadat mawaqi'al wudu'i minha. Thumma bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sifatal wudu'i biqaulihi wa bi fi'lihi bayanan kafiyan. Maka ayat yang mulia ini telah mewajibkan wudu sebelum salat atau untuk salat, dan telah menerangkan anggota-anggota yang wajib dibasuh atau diusap di dalam wudu. Dan ayat ini juga haddadat, membatasi tempat-tempat wudu darinya, ya. Kemudian Nabi SAW telah menjelaskan sifat wudu dengan ucapannya
dan perbuatannya secara jelas dan mencukupi. Sampai-sampai Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar mengumpulkan puluhan, 30 hadis lebih di dalam babul wudu di kitab Bulughul Maram. Dan di antara puluhan hadis itu, hadis yang paling sempurna menjelaskan kaifiyah tata cara wudu Nabi sallam adalah hadis Humran yang menjelaskan perbuatan Utsman bin Affan di dalam berwudu. Inilah hadis yang paling sahih, yang paling lengkap di dalam Sahih Bukhari, Muslim. I'lam ayyuhal muslimun ay anna lil wudu'i syurutan wa furudan wa sunanan fasyurutu wal furudu la budda minha hasab al imkan liyakuna al wudu'u sahihan wa amma sunan fahiya mukammilatul wudu'i wa fiha ziyadatu ajrin wa tarkuha la yamna'u sihhatal wudu'i. La yamna'u sihhatal wudu'i. Maf'ulun bihi, sihhatal wudu'. Ketahuilah, tinggal 1 menit. Ketahuilah wahai saudaraku muslim, bahwasanya wudu itu memiliki syarat-syarat wajib-wajib, maksudnya rukunnya, rukun yang wajib dan rukun yang sunnah. Jadi ada syarat. Apa bedanya syarat dengan rukun, Bang Ari? Mal farqu baina syarti war rukni? Ajib. Atau yang lain boleh. Apa perbedaan antara syarat dengan rukun? Barakallahu fikum. Akhi, siapa di sebelahnya Bang Ari? Dia tengok yang lain. Siapa namanya akhi? Kamal, Masya Allah. Ismuka jamil, Masya Allah. Kamal, Masya Allah. Barakallahu fikum. Kesempurnaan. Semoga menjadi suami yang sempurna bagi istrinya ya. Amin. Allah izzawajal. Ya, tayyib. Semoga Allah mempertemukan bidadarimu dari bidadari surga di dunia ya. Amin. Tayyib. Supaya berdengar akan ya yang di sebelah. Amin. Tayyib. Kamal. Apa perbedaan antara syarat dan rukun? Tidak boleh melamar nanti kalau tidak bisa jawab ini. Mal farqu baina syarti war rukni? Kalau bisa jawab, bapak-bapak yang punya putrinya sudah boleh menikah, catat nama beliau Pak ya. Masya Allah. Atau yang dengar kajian ini, tidak apa-apa, nanti hubungi kita. Fadhal akhi. Hal mendasar ini ya. Atau sama? Tidak ada bedanya? Apa perbedaan antara syarat dan rukun? Sering kita dengarkan syarat salat, rukun salat, syarat wudu, rukun wudu. Harus tahu kita apa bedanya. Seorang mukmin ketika melihat saudaranya dalam kesulitan, dia bersegera menolongnya, ya, membantunya. Ini syarat pernikahan, ini syarat mengkhitbah. Bang Satria yang sudah menikah, bantu saudaramu. Ayo Bang Satria. Syarat itu di luar ibadah. Kalau rukun di dalam rangkaian ibadah. Betul tidak? Syarat sah salat apa? Bersuci, menghadap kiblat, menutup aurat. Ya, artinya di luar rangkaian ibadah. Kalau rukun dalam rangkaian ibadah. Maklum? Wadih? Jelas, bisa dipahami ini? Baik. Alhamdulillah, kita tutup majelis ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Mohon maaf segala kekhilafan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.